Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, fenomena politik yang makin hari tampak semakin dinamis dan langkah-langkah politik yang dilakukan para peserta Pilpres atau kubunya ada yang perlu diwaspadai. Satu hal yang perlu diwaspadai dan langkah mencoba memanipulasi opini publik. Caranya antara lain dengan memborbardir rakyat melalui informasi-informasi yang sepertinya satu paslon sudah sangat unggul, sehingga diharapkan dengan ini rakyat akan berbondong-bondong memilihnya karena rakyat tertipu oleh informasi itu, sehingga rakyat berkeyakinan kalaupun dipilih yang lain, toh yang kemenang ini juga. Karena itu lebih baik dukung aja ini, pilih aja ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh rakyat sekarang ini. Contoh, ada paslon misalnya yang selalu setiap waktu atau katakanlah setiap hari muncul di media hasil survei dia yang terunggul, terus unggul meninggalkan paslon lain, unggul meninggalkan paslon ini, terus itu dikemukakan kepada publik. Rakyat perlu hati-hati dengan propaganda seperti ini, sebab kalau rakyat sempat tergiring oleh opini ini, rakyat akan tertipu nanti, sehingga yang tadinya pilihannya A karena B ini yang selalu unggul, setiap hari dilihatnya di media, apakah media mainstream ataupun media sosial, maka dia dukung itu saja. Padahal itu mungkin saja tak lebih dari hanya propaganda, hanya tipu muslihat saja. Perlu ini agaknya diwaspadai oleh rakyat. Jangan sampai tergoda oleh penggiringan-penggiringan opini seperti ini. Satu hal lagi yang perlu juga diwaspadai adalah upaya memanipulasi rakyat dengan cara yang hampir tidak masuk akal, tetapi itu diterima oleh publik. Contoh, dalam kampanye seperti sekarang ini, yang harusnya rakyat disuguhi dengan ide-ide, gagasan-gagasan, program-program dari para capres atau cawapres jika nanti dia memimpin bangsa dan negara ini. Ada yang muncul dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan masa depan rakyat. Ada yang tampil dengan lucu-lucuan. Kenapa ini dilakukannya? Bisa saja ini untuk menarik perhatian bahwa lebih baik ini saja calon yang dipilih nanti karena dia kan lucu. Lebih baik ini saja calon dipilih nanti karena dia kan tidak bikin orang pusing memikirkan apa yang akan dikerjakannya. Sahabat BN, dalam kondisi seperti ini, kaum milenial
yang sangat menyadari benar akan pentingnya masa depan bangsa dan negara ini untuk lebih baik dari kondisi sekarang, perlu melawan fenomena-fenomena seperti ini. Melawannya dengan apa? Dengan cara mendatangi rakyat, menyampaikan kepada rakyat bahwa Pilpres bukan hanya sekedar untuk menghabiskan uang. Pilpres bukan hanya sekedar formalitas. Pilpres bukan hanya sekadar untuk lucu-lucuan, tetapi Pilpres untuk melahirkan pemimpin yang bisa membawa masa depan rakyat, bangsa, dan negara ini kepada lebih baik nanti. Sebab jika sempat nanti terpilih pemimpin, presiden dan wakil presiden yang tidak peduli dengan rakyat atau tidak mampu memimpin rakyat atau tidak punya keinginan pro kepada rakyat, alamat rakyat akan sengsara. Tentu ada juga kita yang bertanya, apa kaitannya presiden dan wakil presiden ini dengan rakyat yang sehari-hari bekerjanya bertani, dengan rakyat yang sehari-hari kerjanya berjualan di kaki lima? Besar sekali dampaknya, besar sekali kaitannya. Apa kaitannya? Kalau dapat nanti presiden dan wakil presiden yang tidak pro rakyat, yang hanya pro kepada dirinya saja, bagaimana anaknya dapat jabatan, bagaimana menantunya, istrinya, kerabat-kerabatnya dapat fasilitas, dia tidak akan peduli dengan kepentingan rakyat. Apa yang dilakukannya kalau dia tidak peduli dengan kepentingan rakyat? Bisa saja nanti rakyat bertani yang perlu menjual hasil taninya ke pasar. Katakanlah beras. Dia enak saja melakukan impor beras. Dan lebih baik dia impor beras. Dia tidak peduli apakah beras rakyat yang sudah payah-payah mengolah tanahnya berbulan-bulan nanti tidak bisa dijual, dia tidak peduli. Kalau dapat pemimpin yang tidak pro rakyat, dia tidak akan segan-segan mencabut subsidi BBM, dinaikkannya harga BBM. Kalau harga BBM atau harga bahan bakar minyak naik, otomatis harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, minyak goreng, bawang akan naik. Kalau itu yang naik, rakyat akan menderita. Pejabat presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota itu, apakah dia akan menderita? Sama sekali tidak. Makannya dijamin oleh negara. Kita yang jamin makannya. Minyak mobilnya dijamin oleh negara. Kita yang menjaminnya. Rumahnya, lampu rumahnya dijamin oleh negara. Rakyat bagaimana? Rakyat harus beli minyak mobil, harus beli beras, harus beli cabai, bawang, dan segala kebutuhan pokok lainnya. Harus kontrak rumah bagi yang belum ada rumah. Harus bayar lampu listrik rumah. Jadi dia tidak akan apa-apa. Jadi, wahai generasi muda, wahai kaum milenial, apakah Anda sekarang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi? Apakah Anda sekarang seorang sarjana yang baru tamat? Apakah Anda sekarang seorang sarjana yang sudah punya usaha? Tolong turun ke tengah-tengah masyarakat. Apakah ke kampung halaman Anda? Sampaikan kepada rakyat tentang siapa calon yang perlu dipilih oleh rakyat, yang Anda yakini akan bisa nanti calon itu memberikan kesejahteraan kepada rakyat, yang pro kepada rakyat,
Yang bukan hanya dia bisanya lucu-lucuan. Yang bukan hanya bisanya bagi-bagi susu, bagi-bagi sembako. Tolong sekarang bergeraklah. Bergeraklah ke kampung halaman masing-masing. Bergeraklah ke tengah-tengah masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat bahwa kita perlu pemimpin ini. Kita telah merasakan akibat dari pemimpin yang tidak pro rakyat selama ini. Kita yang menderita. Mumpung waktu masih ada beberapa bulan ini, tolonglah turun ke tengah-tengah masyarakat. Ini bukan untuk kepentingan calon yang Anda dukung itu. Calon yang Anda minta dipilih itu. Ini adalah untuk kepentingan kita rakyat. Berbahaya nanti kalau kita mendapatkan presiden dan wakil presiden yang tidak pro rakyat, yang tidak tahu sama sekali, yang hanya tahunya mengumpulkan uang. Sahabat BN, sekarang mari kita bersama pergi ke tengah-tengah masyarakat, meyakinkan rakyat untuk memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, yang kita lihat benar-benar dia punya wawasan yang luas, punya ilmu pengetahuan yang banyak, punya rekam jejak yang baik, punya niat yang tulus untuk bangsa dan negara ini, untuk rakyat yang 275 juta lebih ini. Mari kita berjuang bersama. Tidak perlu kita diketahui oleh calon itu. Yang penting kita yakini dia akan bisa nanti membawa negara Indonesia ini kepada yang lebih baik. Tidak seperti sekarang, yang nyata-nyata sekarang ini rakyat sangat susah hidupnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.